Ternyata nggak seboros yang diceritakan sih. Konten kali ini ya kita bahas spare part harganya Alphard ya, Alphard 2008 2.4 tipe S CVT ya. Ya sebelum kita bahas spare partnya, kurang lebih ini kondisinya seperti ini ya, masih sangat bagus banget. Ini memang kondisinya memang super banget sih, jadi sangat minim PR. Tapi ini mungkin sebagai referensi ya buat teman-teman yang nyari Alphard, harusnya minimal kondisinya seperti ini. So far ini kondisinya masih sangat bagus, bisa diadu dengan kendaraan yang masih tahun 2018 ya. Jadi meskipun 2008 tapi ini kondisinya seperti tahun 2018. Itu anak siapa tuh? Oke. Nah ini ada beberapa list yang sudah saya list ya dari all shop ya. Ini harganya kurang lebih seperti ini. Dan buat teman-teman, kenapa saya ambil Alphard ya, kan boros dan pajaknya mahal dan segala macam. Tapi saya punya mindset bahwa dibanding Veloz yang 300 jutaan, Alphard ini kan 150 jutaan tuh. Dia itu bisa setara free pajak 50 juta sampai 10 tahun ya. Dan free bensin 100 juta atau sekitar 100.000 km. Jadi menurut saya mobil ini cukup worth it ya. Mobil mana yang 300 jutaan free bensin 100.000 km dan free pajak 10 tahun. Nah kalau dihitung seperti itu maka mobil ini jauh lebih worth it daripada kita piara Avanza ya. Tapi di luar itu ada PR juga sih pastinya selama 10 tahun ke depan. Dan di lain sisi juga Veloz juga pasti punya penurunan harga ya. Kalau ini kan harganya sudah mulai sangat lambat turunnya, jadi depresiasinya dibanding repairnya mungkin akan tetap lebih worth it repairnya daripada depresiasinya. Oke, pertama kita langsung saja di eksterior ya. Jadi list harga spare part di eksteriornya itu kacanya di 3,8 ya, kaca depan itu. Terus kaca segitiga itu malah mahal 900.000 dan kaca baris 3 itu di 1,9 dan kaca belakangnya di 2,4. Kemudian kalau di headlamp ini Velfire dan Alphard di 3,7 ya, copotan 3,7. Dan ini enggak ku reference di dealer resmi ya karena susah untuk nyari datanya. Dan ini ku cek di all shop semua ya. Jadi ini ada kap mesin di 2-3 jutaan, fender di 1,5 jutaan. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak Avanza gitu ya spare partnya. Terus kemudian di sini ada liner fender itu di dalamnya itu 260 sama kayak Avanza lah. Untuk spionnya MG di 1,4 dan orinya copotan di 2 jutaan. Ya standar lah. Untuk karet sunroofnya di 900-an ya. Tapi ini kalau nggak bocor ya nggak usah diganti. Terus kemudian speedometer di 3, sekian juta ya. Modul PSD di 3 juta dan PSD nya ini dia tipe fanbelt ya. Jadi di dalam sini ini jauh lebih reliable ya teman-teman, dan ini copotannya sekitar 3-5 jutaan. Ini sangat jarang trouble sih untuk di Alphard ya. Dan di sini juga ada modul locknya juga, dan di dalamnya juga ada modul yang auto apanya gitulah. Itu nggak mahal semua sih. Jadi ada yang bilang PSD Alphard itu puluhan juta, enggak sampai. Ini kita lihat di bawah itu aja cuman 3 jutaan. Jadi spare partnya nggak ada yang mahal. Oke, kita kembali ke ini ya, bumpernya 2 jutaan. Terus kemudian di sini ada apa yang belum ya, headlamp sama stop lamp ya. Jadi stop lamp cuman 4 jutaan, yang aftermarket bisa 4-6 jutaan yang stop lampnya ya. Kalau stop lamp yang tipe pojokan itu cuman 800-an. Jadi harganya nggak begitu mahal untuk stop lampnya ini. Nah kalau yang untuk Velfire dia pintunya elektris ya yang belakang, jadi mungkin ada penambahan harga di ininya. Terus kemudian kita masuk ke interior ya. Jadi kalau interior itu yang biasanya paling sering kena adalah monitor atap. Ini kita cek di 900-an, banyak banget ya variasinya. Dari 9, 10, 13, 15, 17 inch itu ada, nggak sampai 2 jutaan. Ini universal ya karena dia bukan premium sound. Kalau premium sound lebih mahal lagi karena di situ ada amplifiernya. Jadi buat teman-teman mending yang non premium sound ya. Jadi repairnya lebih mudah. Nah untuk di sini dashboardnya ini biasanya pasti retrim ya. Ini retrimnya nggak tahu harganya berapa, mungkin 1-1,5 jutaan ya. Ini sudah di retrim jadi nggak tahu harganya. Kalau setirnya masih original
jadi nggak repair di sini. Kalau untuk head unit dia di 1 sampai 2 jutaan ya, tergantung tipe. Dan casingnya ini murah sih, ini khusus untuk Android universal ya. Ini harganya di 150 ribuan kalau nggak salah. Kalau tuasnya ini aku beli di 150 ribuan juga. Oke, sekarang kita cek di modul AC ya. Jadi modul AC nya tuh berapaan sih kalau Alphard ini? Jadi modul AC nya itu 2 jutaan, terus evap nya juga di 1,2, terus mana sih AC ini, amplifiernya di 2,5, kondensor di 700-an, servo dual zone di 750, dan kompresor 1,7 jutaan. Terus kita masuk ke mesin ya. Jadi mesin Alphard ini termasuk reliable ya, jadi minim issue. Paling ya shaft balancer ya. Shaft balancer kita cek itu di 2 jutaan sepasang. Jadi shaft balancer itu giginya dari plastik dan itu bikin mesin getar kalau dia giginya rompol. Kebanyakan giginya rompol di 100.000 km. Jadi diganti aja daripada ini, soalnya gantinya cuma 200.000. Kondisi mesin Alphard 2008 tuh seperti ini kondisinya, nggak begitu mulus banget tapi ya nggak jelek banget lah. Ini coilnya saya lihat masih di replace 4 coil, mungkin apanya bocor diganti. Harusnya coil itu nggak secepat itu rusaknya. Nah kalau untuk filter murah ya, filternya standar. Terus di sini ada tensioner ya, tensionernya itu cuma 200 ribuan, jadi lebih murah daripada Senta atau Calya ya. Terus engine mountingnya itu di 800 dan sekian, totalnya itu 2,5 jutaan. Jadi engine mountingnya sama kayak mobil 1500 cc umumnya. Terus kemudian BCM di 4 juta, ECU 4 juta, kunci set 2 juta, gasketnya murah 120 ribuan, gasket silinder 200, full pump 2 jutaan, EPS ECU 2 jutaan, coil 500-an. Kemudian radiator ya, radiatornya ini di 1 jutaan lah, sama kayak mobil umum sih, tapi ini spare part yang non ori ya, jadi aku dapatnya harganya kayak gitu. Terus kemudian ada fan juga 250, paling yang ori 700-an, V-belt 70-an, alternator 3 jutaan. Nah di sini apalagi ya, itu aja ya. Kalau untuk kaki-kaki kita cek itu di Rextir ya, 1 sampai 2,5 jutaan, mereknya macam-macam. Ada apa tadi ya, Boston atau apa ya, terus ada Hacker, terus ada ini. Soalnya Alphard ini termasuk murah untuk kaki-kaki karena dia motornya terpisah sama Rextir meskipun tua. Jadi dia nggak kayak CR-V atau Jazz G8 atau Freed gitu ya, yang motornya gabung dan aftermarketnya nggak ada. Kalau Alphard ini dia seperti Yaris atau Senta ya, jadi Rextirnya itu pisah, jadi harganya murah banget, 1 jutaan sekian. Untuk link stabilizer 150 ribuan, support shock di 125 sampai 350 ribu, bearing belakang di 400 sampai 800, ball joint di 160 sampai 400 ribu. Untuk rotor disknya yang depan ini 700-an ya, depan belakang kurang lebih sama. Dan ini pakai independent disc ya untuk belakangnya, jadi antara tromol dan cakramnya itu pisah ya. Jadi andai pun ada emergensi, rem parkirnya masih berfungsi kalau rem cakramnya bolong atau loss. Apalagi yang belum ya, AC sudah, mesin sudah, eksterior juga sudah. Nah untuk perawatan ya, kurang lebih perawatan ini murah juga. Kampas rem cuman 700 ribu, 4 biji ya, depan belakang. Terus kemudian olinya cuman 1 galon ya, jadi murah banget. Saya cek itu sel cuman 270 ribuan. Jadi Alphard ANH20 ini 2AZ olinya cuman 1 galon, 270 ribu. Kalau yang 10.000 km itu di 500 ribu di Toyota ya, yang full sintetik. Terus untuk oli CVT-nya, CVT FE 1 galonnya 500 ribu di dealer. Filter CVT cuma 100 ribu, tapi nggak usah diganti, mending dibersihkan aja, karena kalau 100 ribu kayaknya nggak ori. Untuk bannya di 1,2an ya, merek Hankook, Direza atau Acelera. Untuk yang ring 18 ya, 235/50. Kalau yang 215/60 kayaknya lebih murah. Lebih murah lagi kalau kita cari ban copotan ya, yang bekas kondisinya 90% itu biasanya di 300 sampai 400 ribu. Murah banget sih untuk ban ya. Untuk shocknya depan di 1,8 sepasang, belakang di 1 jutaan sepasang ya. Macam-macam versinya, tapi saran saya ambil yang tipe gas filled ya, jangan yang oli. Biasanya oli itu keras. Oke, untuk kaki-kaki kurang lebih
kayak gitu ya, jadi nggak begitu mahal. So sebenarnya Alphard ini memang dulunya mahal dan orang banyak mengira bahwa spare partnya mahal banget, repairnya mahal banget. Ternyata setelah kita cek dan kita list kayak gini, menurut saya repairnya nggak begitu mahal, spare partnya murah-murah dan sangat-sangat melimpah, karena Alphard ini bukan mobil rare ya, jadi spare partnya melimpah daripada Elgrand atau apa. Menurut saya Alphard ini paling worth it, ditambah lagi dengan perhitungan yang Veloz 300 juta, Alphard 150 juta, kita bisa free pajak 50 juta atau 10 tahun dan free bensin sejauh 100.000 km, dan itu menurut saya sangat worth it daripada kita beli Avanza baru kan. Oke, menurut saya mobil ini masih sangat menarik untuk dimiliki di tahun 2026. Meskipun usianya 18 tahun, tapi rasanya itu masih sama kayak mobil baru. Dan menurut saya lebih mewah daripada Scenic, Pajero, Fortuner, ataupun Reborn. Fiturnya sangat melimpah dan kelegaan kabinnya sangat-sangat jauh di atas mereka. Karena kabin size dari mobil ini bener-bener sangat luas banget dibanding panjangnya yang cuman 4,8 meter. Jadi ini panjangnya cuman sama kayak Reborn ya, atau Pajero Fortuner, selisih 10 cm doang, tapi kelegaan dalamnya itu sangat-sangat jauh lebih lega daripada Pajero Fortuner ataupun Reborn. Karena kenapa kok bisa begitu? Karena kap mesin Alphard ini sangat pendek banget, nggak sampai semeter kayaknya. Jadi kalau Pajero, Fortuner, Reborn itu kap mesinnya kan sangat panjang, dia hampir 2 meter. Jadi kabin to body rasionya sangat buruk. Kalau Alphard ini dia kabin to body rasionya sangat baik, jadi kelegaannya bisa dapat yang kayak gini. Ini kursinya di belakangin gitu, ini bisa ditambahin kursi lagi, jadi ini sebenarnya bisa 4 baris. Nah itu sih, teman-teman bisa lihat sendiri kemewahannya. Kalau menurut saya jauh di atas Scenic sih ya. Jadi kelegaan kemewahannya di atas Scenic. Scenic itu termasuk mewah, tapi kelegaannya tetap nggak bisa ngelawan sih. Ini jauh lebih lega sih. Belakangnya apalagi itu lega banget sih. Terus kemudian panoramik dan sunroofnya itu juga estetik banget. So menurut saya mobil ini masih sangat worth it to buy dengan budget segitu. Tapi kalau kalian budgetnya LCGC, pelihara ini kayaknya pasti puyeng karena pajaknya pasti sangat mahal. Tapi kalau kita pakai skema 300 jutaan daripada Veloz baru, mobil ini jauh lebih worth it. Tapi kalau 150 jutaan dibanding Brio, kalian akan tidak merasakan worth it karena mobil ini jauh lebih boros daripada mereka. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video kali ini tentang spare part Alphard. Mungkin bisa menjawab rasa penasaran kalian bagaimana biaya perawatan mobil ini. Ternyata nggak semengerikan yang diceritakan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya lainnya.